Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan. Satu hari lagi Tuhan berikan untuk kita di akhir pekan minggu ini, Sabtu 10 Desember tahun 2022. Percayalah, Tuhan pasti akan memberkati kita di sepanjang hari ini, amin. Baiklah puji Tuhan, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan kita, mari kita kembali sama-sama melanjutkan pembacaan Alkitab satu hari satu pasal. Dan mulai hari ini sampai 3 hari ke depan, kita akan melanjutkan pembacaan kita di dalam kitab Habakuk. Sebuah kitab yang menyatakan kebingungan seorang nabi yang mencoba untuk menyelami cara kerja Allah. Dia dijuluki seorang nabi yang bingung atas semua keputusan Allah yang kadang seolah tidak berlaku adil baginya. Apa yang akan Tuhan ingin beritahu kepada kita melalui kitab ini? Mari ikuti dengan setia, hanya 3 hari saja dan saudara pasti akan diberkati. Baiklah, judul renungan kita dari pasal pertama dari ayat pertama sampai dengan ayat 17. Ketika Tuhan harus diam. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang kedua dengan judul perikop, keluhan Nabi karena ketidaksetiaan. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Kitab Habakuk berisi ucapan ilahi yang diperlihatkan dalam penglihatan Nabi Habakuk sendiri. Pada saat itu Habakuk hidup di tengah bangsa Yehuda yang sedang berada dalam kemerosotan religius dan moral. Ada banyak kejahatan, penganiayaan, kekerasan, perbantahan, dan pertikaian yang terjadi. Di sisi lain, ada bangsa Kasdim yang mengganggu kehidupan kerajaan Yehuda. Di tengah situasi itu, Nabi Habakuk berseru kepada Tuhan. Ia memohon pertolongannya agar keadilan dapat ditegakkan kembali. Habakuk sudah lama meneriakkan permohonan itu di hadapan Tuhan. Namun Tuhan seakan-akan tuli dan bisu. Melihat kekejian, perbantahan, dan pertikaian yang terjadi di sekitarnya, dan ditambah Allah sama sekali diam, membuat Habakuk mengajukan protes kepada Tuhan. Ia bertanya, mengapa Tuhan diam saja dan tidak segera menolong? Habakuk berpikir bahwa hilangnya kekuatan hukum dan munculnya ketidakadilan karena Tuhan membiarkan semuanya itu terjadi. Tuhan tidak menghukum mereka yang jahat. Ia membiarkan orang fasik mengepung orang benar. Seakan-akan yang dilakukan oleh orang-orang fasik adalah sebuah kebenaran. Orang-orang benar ditindas, mereka menderita dan hidup sangat sengsara. Mereka dianiaya dan mengalami kekerasan, kejahatan, kezaliman, dan kefasikan. Seolah-olah kejahatan, kezaliman, dan kefasikan menjadi panglima kehidupan mereka. Sidang jemaat Tuhan, lewat pembacaan kita hari ini, Tuhan ingin bicara kepada kita untuk memahami bahwa sebagai manusia, apa yang dialami oleh Habakuk terkadang terjadi dalam kehidupan kita. Kita marah, berkeluh kesah, bahkan protes kepada Tuhan ketika ada kejahatan dan ketidakadilan terjadi pada diri kita. Kita kurang sabar menantikan pertolongan Tuhan. Kita hanya menuntut Tuhan untuk segera melakukan sesuatu yang kita pikir adalah baik untuk kita. Kita lupa bahwa Tuhan sendiri mengutus kita untuk ikut serta ambil bagian dalam mengubah dunia ini. Menyuarakan keadilan, menyuarakan perdamaian, berani menegur yang salah, dan menguatkan mereka yang benar. Teruslah berpegang teguh kepada keyakinan kepercayaanmu bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Meskipun kadang-kadang Dia harus diam, seolah-olah tidak mendengarkan teriak kita minta tolong. Ada orang-orang yang kita pikir mereka harus dihukum oleh Allah, tapi malah hidup mereka semakin seolah-olah baik. Semua yang mereka butuhkan tercukupi, harta benda yang berlimpah. Bahkan mereka seolah-olah mengolok-olok kita karena kita beriman tapi hidup dalam sederhana. Dalam semua itu bukan berarti Allah tidak peduli. Dengan sengaja kadang-kadang Tuhan harus berdiam, memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk berubah, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, bertobat, dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sekarang kuncinya pada kita. Maukah kita bertahan untuk menunggu waktunya Tuhan dengan bersabar dan percaya? Sungguh Allah itu adalah Allah yang maha adil dalam semua keputusan
dan kerjanya. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perundungan kita pada pagi hari ini menyemangati iman kita terus untuk percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang adil. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita pasti buatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Tidak jemu-jemunya terus aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Kasih karunia Allah melimpah dalam dirimu. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik dan yang saat ini sedang dalam proses pemulihan, dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.